Kang Mat! Kang Mat! Kang Mat! Hai, assalamualaikum pencinta film dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya Hilman, Kumadara Mangsadayana. Oke, di video kali ini kita akan bahas film horor komedi yang diadaptasi dari film Thailand. Dan ceritanya pun mirip-mirip, tapi dibuat dengan kearifan lokal. Nah, penasaran seperti apa jalan ceritanya? Yuk, kita langsung saja ke ceritanya. Kang Mat! Di awal film, kita diperkenalkan dengan wanita cantik yang sedang hamil bernama Sari. Ia mengalami pendarahan hebat karena akan melahirkan sampai menjerit menahan sakit, seraya memanggil nama suaminya yang sedang pergi berperang. Kang Mat! Di lain tempat, tampak pertempuran begitu seru, dan di sini kita diperkenalkan dengan kelima tentara pemberani yang tidak bisa mati walaupun tertembak dan juga terkena granat. Ya, mereka adalah Makmur alias Kang Mak, suaminya Sari. Lalu ada Fajrul, Solah, Jaka, dan juga Pak Supra, nggak pakai Honda, apalagi Toyota. Nah, saat di barak, ada seorang tentara bernama Aming yang cuma jadi figuran doang. Ia bernyanyi lirih karena kehilangan tangannya. Nasib, ya nasib, hanya menunggu ajal menjemput. Nah, tapi karena kesel dengan nyanyian si Aming ini, akhirnya Solah pun mencoba menyemangati para prajurit dengan lagu yang penuh semangat. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Melihat keabsurdan teman-temannya, Jaka pun langsung mengingatkan kalau kondisi saat ini sedang berperang, bukan sedang wisata. Lalu tak lama kemudian, Pak Supra memberikan kata-kata motivasi, begitupun dengan Makmur. Tapi anehnya, kata-kata Makmur kok kayak lagu Maju Tak Gentar ya? Maju tak gentar, membela yang benar. Maju serentak, tentu kita menang. Keren Makmur. Keren dari mana? Coba ulang dari awal. Yang maju taknya aja. Melihat pertengkaran itu, Pak Supra akhirnya berusaha melerai dan kembali memberikan motivasi sembari menyanyikan jargon mereka agar kembali bersemangat menuju medan perang. Selamat pagi, siang, malam, kami tentara berjuang demi negeri semati. Nah, di medan perang, tampak Makmur yang berdoa memohon keselamatan agar bisa pulang untuk menemui anak dan istrinya. Begitupun dengan para rekan-rekannya, saling silih menguatkan satu dengan yang lainnya. Hingga akhirnya, Makmur pun tertembak tepat di perutnya. Sementara itu, Sari tampak telah melahirkan. Dan ketika Sari meneriakkan nama suaminya, entah kenapa, semua para warga buru-buru masuk ke dalam rumah, kayak yang ketakutan. Bahkan, pada malam harinya, ketika Sari sedang meninabobokan anaknya, para warga pun pada ketakutan. Singkat cerita, Makmur beserta pasukannya ternyata selamat dan mereka sepakat akan mengantarkan Makmur terlebih dahulu, baru terakhir ke rumah Pak Supra sebagai destinasi terakhirnya. Tapi sayangnya, Solah malah membuang botol milik Fajrul yang digunakan untuk menentukan rute. Aduhnya. Lalu pada saat di dalam perahu, Kang Makmur ini bercerita kalau istrinya pintar masak dan meminta teman-temannya untuk berkunjung dan mencicipi masakan buatan sang istri. Dan di sini terjadilah percakapan yang absurd karena tampaknya si Kang Mak ini terlalu polos dengan guyonan keempat temannya itu. Sesampainya di kampung halaman, ia merasa herman karena kampungnya tampak sepi, tak ada kehidupan. Dan karena rumah Makmur di paling ujung, sesampainya di rumah itu, langit sudah mulai gelap dan Kang Perahu pun tampak ketakutan dan langsung ngabret ketika Makmur memanggil nama istrinya itu. Sementara di dalam, Makmur mencari keberadaan istrinya karena dari tadi dipanggil-panggil nggak ada yang nyaut. Namun tiba-tiba, Oh, sorry. Neng? ya, ternyata itu adalah istrinya dan Makmur sempat sedih karena melihat perut istrinya itu yang sudah kempes, jadi disangka keguguran. Tapi Sari segera menunjukkan keberadaan anak mereka berdua dan tentu saja Kang Mak pun sangat bahagia dan nama anak mereka adalah... Siapa nama jagoan kita? Mama yang akan selalu impi-impikan. Cipluk.
Tak berselang lama, keluarga bahagia itu pun keluar dan Makmur memperkenalkan anak istrinya yang tentu saja teman-teman Kang Mak ini dibuat terpesona akan kecantikan Sari, terutama Solah. Lalu karena Kang Prahu tadi kabur, akhirnya Makmur pun menyuruh teman-temannya itu untuk menginap di rumah uaknya yang sudah lama kosong yang berada di seberang sungai. Dan tak lupa, Makmur pun meminta teman-temannya bangun pagi untuk mengajaknya ke pasar. Singkat waktu, sembari membalut luka tangan suaminya, Sari pun tak henti-hentinya mengucapkan rasa syukur karena pada akhirnya mereka sekeluarga bisa berkumpul kembali. Begitupun dengan Makmur yang berjanji tidak akan meninggalkan istrinya karena mereka berdua telah dikaruniai seorang anak. Sementara itu di rumah Uwa, Solah terbangun karena melihat bayangan yang cukup menakutkan. Tapi tidak dengan Pak Supra yang melihat bayangan burung. Sedangkan Fazrul melihat bayangan guguk. Dan Jaka yang terbangun awalnya melihat bayangan pohon. Tapi berubah menjadi bayangan setan. Dan ternyata itu semua hanyalah mimpi. Setan. Susah amat. Setan. Nah, sesuai janji, Makmur mengajak semua teman-temannya ke pasar untuk membeli bahan makanan yang akan dimasak oleh Sari. Namun sesampainya di pasar, Mas Wiwit beserta para warga tampak ketakutan dan memberikan semua yang Makmur dan kawan-kawannya minta secara gratis. Kalau penari telanjang, ada. Sebentar. Karena merasa capek, haus, dan juga lapar, mereka pun singgah di sebuah warteg. Dan di sana, mereka bertemu dengan seorang dukun yang rada geje bernama Mbak Yusupi. Yang tanpa babi bu, si Mbak ini langsung menyampaikan kalau Sari itu sudah meninggal dan sudah menjadi setan yang dibeset dalamnya ketan. Dan untuk membuktikan hal itu, mereka pun disuruh melihat Sari melalui selangkangan. Makmur yang mendengar hal itu tentu saja tidak menanggapinya dengan serius dan menganggapnya sedang bercanda. Neng, akang pulang, Neng. Banyak oleh-oleh ini dari warga kampung. Jadi Neng bisa langsung masak. Lalu sampainya di rumah, Makmur langsung memberikan semua belanjaannya pada sang istri. Seraya menyampaikan kalau semuanya ini ia dapat secara gratis. Mendengar hal tersebut, sontak saja Sari pun panik dan bertanya pada suaminya apakah para warga membicarakan dirinya. Namun Makmur yang polos ini menyampaikan kalau para warga di pasar justru turut berbahagia dan mendoakan agar Sari senang dengan oleh-oleh yang mereka berikan. Sementara itu di luar, mereka membahas tentang perkataan sang dukun yang mengatakan kalau Sari adalah setan. Dan setelah cap cip cup, akhirnya Solah disuruh untuk membuktikan kalau Sari ini setan atau bukan dengan cara melihat dari selangkangan. Nah, karena Pak Supra sakit pinggang, ia pun meminta Jaka untuk memijitnya. Sedangkan Fazrul, doi pergi ke hutan buat BAB. Pokoknya lo pastiin aja, Sari itu setan apa bukan. Cek lewat selangkangan. Singkat cerita, Solah yang sedang berada di dekat dapur secara diam-diam melakukan pengecekan dengan melihat ke selangkangannya Sari. Namun Sari yang mengetahui hal itu pun langsung menegur sahabat suaminya itu. Dan dengan gugup, Solah pun berkilah. Kang Solah ngapain? Mau ngasih kambing Sari makan. Ini mau makan kambing. Maksudnya mau ngasih kambing buat Sari masak, buat kita makan. Maaf Sari. Tolong dong, ambilin daun pisang. Sementara itu, di waktu yang sama, Jaka dan Pak Supra yang lagi asik ngegibah keluarganya Kang Mak, tiba-tiba didatangi oleh Makmur yang membawa bayi, dan Pak Supra yang melihat itu langsung menggendongnya, sembari menunjukkannya pada Jaka. Tapi tak disangka, Jaka justru melihat Makmur yang baru saja keluar, sembari menggendong bayinya. Pada ngapain? Maksudnya lagi belajar gendong cipluk. Wah. Tolongin gua, Kak. Lalu di sisi lain, Solah yang sedang mengambil daun pisang merasa ketakutan karena ia mendengar suara aneh dari semak-semak yang ternyata itu adalah Fazrul yang lagi akan BAB. Ia merasa terganggu dengan teriakan Solah sampai-sampai Fazrul pun menempelkan tangannya ke mulut Solah. Ih, gila. Hei! Hei! Setelah itu, Solah kembali dan memberitahukan pada teman-temannya kalau Sari bukanlah setan, melainkan manusia biasa, karena ia sudah membuktikannya. Nah, sementara itu di dalam hutan, Fazrul yang akan BAB, tanpa sengaja ia menemukan kerangka tangan manusia
yang di jarinya masih terdapat cincin bermata hijau. Nah, Fazrul yang panik langsung ngabret, lari saketer-kebek sampai nyenggol sarang tawon. Lalu Pak Supra, Jaka, dan Solah yang mendengar teriakan Fazrul langsung bergegas mencari keberadaan Fazrul. Dan alangkah terkejutnya mereka bertiga karena melihat kondisi muka sahabatnya itu yang bengep karena disengat tawon sampai nggak bisa ngomong. Nah, di sini Fazrul berusaha menjelaskan apa yang terjadi, tapi karena mukanya sudah bengep dan susah ngomong, akhirnya si Fazrul ini mencari ranting untuk menuliskan bahwa Sari adalah setan. Alergi nih, salah makan nih pasti nih. Wah, makan kepiting lu ya. Udang pasti udang. Taruh. Ulang. Pelan-pelan. Sari. Setan. Sari setan. Riset. Wah, Tapi informasi itu langsung dibantah oleh Solah karena dia sudah merasa membuktikannya dengan cara mengintip dari selangkangannya Sari. Lalu Jaka pun meminta Solah untuk mempraktekkannya. ya udah kok begini doang nih. Emang lu mesum. Maksud gua tuh lewat selangkangan lu sendiri. Masa dari selangkangannya Sari. Gini nih. Dan ketika Jaka mengajarkan Solah, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan Makmur yang mengajak teman-temannya itu untuk makan bersama. Dan di momen ini, mereka berempat justru berusaha untuk menutupi kebenaran itu dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Sesampainya di rumah, mereka berpikir untuk pergi dari kampung tersebut. Namun Jaka merasa kasihan pada Makmur jika benar Sari ternyata telah meninggal dunia. Tak lama kemudian, Makmur datang untuk memberikan obat pada wajah Fazrul. Dan di sini Jaka berkata kalau mereka mau mengatakan sesuatu yang sangat penting. Tapi karena mereka sulit untuk mengatakannya, akhirnya mau tidak mau Fazrul pun angkat bicara walaupun dengan bahasa isyarat. Sari itu Cantik, Mur. Iya cantik. Sari itu selalu menang kalau lomba kecantikan antar kampung. Ayo makan. Masakannya udah jadi. Lalu tak lama kemudian, singkat waktu ketika di dalam, Fazrul kembali berusaha memberitahu Makmur kalau Sari sudah meninggal. Namun lagi-lagi semuanya sia-sia dan Fazrul semakin yakin ketika melihat cincin bermata hijau yang ada di tangan Sari itu sangat mirip dengan kerangka manusia yang ia lihat di hutan tadi. Dan saat hidangan itu dibuka, ternyata Silakan. ini kelihatannya mengandung kolesterol ya. menyadari kalau teman-teman suaminya itu tahu kalau Sari adalah setan, si Sari ini malah mengerjai mereka dengan memintanya untuk mencicipi masakan buatannya. Tak hanya itu saja, Makmur malah meminta teman-temannya memberikan testimoni tentang masakan sang istri. Boleh kasih testimoni? Enak, lezat. Teksturnya lembut. Ini pas masuk di mulut rasa asin. Semua luber dalam lidah. Enak, mantep, dahsyat. Katanya dia doyan banget. Nah, saat Makmur ke dapur untuk membuat kopi, mereka berempat langsung keluar tanpa berpamitan terlebih dahulu dan langsung menuju perahu. Namun sayangnya, perahu yang mereka tumpangi terus berputar-putar. Lalu Sari berjalan mendekati mereka, seraya mengancam agar mereka tidak merusak kebahagiaan dirinya dengan sang suami. Setelah mereka pergi, Sari berkata pada Makmur jika teman-teman Makmur ketakutan melihat dirinya karena mereka percaya dengan omongan para warga kalau dirinya adalah setan. Sementara itu di rumah Ua, alhamdulillahnya Fazrul sudah kembali pulih dan sudah bisa ngomong. Dan tanpa membuang waktu lagi, mereka langsung beberes agar supaya bisa pergi dari kampung tersebut. Namun saat mereka sedang beberes, tiba-tiba Jangan-jangan Sari. Tutup. ya, Makmur marah besar karena teman-temannya percaya dengan gosip yang beredar di wilayah kampung tersebut. Lalu di sini Fazrul mencoba menjelaskan perlahan kalau Sari emang sudah meninggal. Mendengar hal itu, Makmur makin tambah emosi, bahkan sampai berani menyerang Jaka. Untungnya Pak Supra berhasil melerai dan menasihati si Kang Mak ini. Tapi sayangnya, Doi sudah kadung emosi jiwa. Nah, setelah Makmur pulang, mereka pun membuat sebuah rencana baru untuk menyelamatkan si Kang Mak dari setan Sari. Sementara di waktu yang sama, Makmur kembali menenangkan istrinya karena sudah dianggap setan oleh temannya sendiri. Lalu agar istrinya terhibur, ia pun mengajak sang istri ke pasar malam untuk membuktikan pada warga kalau istrinya itu bukanlah setan.
Nah, kisah cinta Sari dan Makmur terlihat di sini ketika mereka berdua berada di pasar malam. Keduanya tampak begitu mesra dan bahagia. Terasa dunia milik mereka berdua, yang lain kontrak. Tapi walaupun begitu, Sari yang mengenakan topeng sesekali membuka topengnya itu. Biar kulihat wajahmu dan kulihat warnamu, tapi buka dulu topengmu. Nah jadi lirik lagu itu ya. Sudahlah. Neng cinta sama Akang. Kang juga cinta sama. Di waktu yang sama, 4 sekawan ini pergi ke rumah dukun Bayu Supi untuk meminta bantuan agar bisa melawan setan Sari dan menyelamatkan Kang Mak. Mendengar hal tersebut, sang dukun pun langsung memberikan senjata berupa ketan hitam yang harus mereka lempar pada tubuh Sari yang akan membuatnya kesakitan. Tapi ternyata ketan hitam itu tidaklah gratis. Karena mereka tidak punya fulus, akhirnya Bayu Supi ini meminta imbalan, yaitu bertukar jigong dengan Pak Supra. Tunggu dulu, tidak ada yang gratis. Kita nggak punya duit, Bayu. Sama kamu. Kalian udah boleh pergi sekarang. Nah, ini nih, gimana jadinya kalau hantu masuk ke wahana rumah hantu? Tentu saja, Sari tampak tenang, sedangkan Makmur jejerewekan karena ketakutan melihat hantu. Dan di sini pula lah, para pemeran hantu di wahana tersebut pada kocar-kacir setelah melihat wajah Sari yang cantik nggak ada serem-seremnya. Aduh. Ayo bisa. Kedua sejoli itu tak sadar kalau keempat sekawan itu sudah berada di dalam wahana rumah hantu. Dan ketika Sari lengah, mereka langsung mencuri Makmur dan memisahkan dari setan Sari. Tapi di sini, Makmur kembali mengusir teman-temannya itu karena sangat mengganggu. Lalu keempat sekawan itu tadinya mau membuat si Kang Mak ini pingsan agar mudah untuk dibawa. Namun semua serangan mereka ditangkis dengan mudahnya. Hingga tiba-tiba, Kalian lagi. Pokoknya jangan ganggu saya sama Sari. Ganggu aja kalian semua. dan ketika mereka akan keluar dari tempat itu, ternyata pintunya terkunci hingga akhirnya mau tidak mau, mereka semua harus cosplay jadi hantu di wahana tersebut. Dan alhamdulillahnya, walaupun penuh ketakutan, mereka pun akhirnya berhasil membawa Makmur pergi dari sana. Ampun Sari, ampun. Sari, gue gombel. Udah seminggu gue di sini. Minta tolong saya mas. Nggak ada satupun orang yang takut sama gue. Takut gitu kayak kaget kayak. Serem. Pura-pura ya mas. Takut dong mas, tolong. Saya pulang aja. Dia lebih serem. Balikan suami saya atau kalian akan menyesal. Ketika Makmur telah tersadar dari pingsannya, Fazrul kembali memberitahu Makmur kalau istrinya itu adalah setan. Karena ia telah menemukan tongkat tubuhnya Sari di semak-semak hutan. Dan ia merasa yakin kalau itu adalah jasadnya Sari. Karena tengkorak itu mengenakan cincin yang sama yang dipakai oleh Sari. Namun sayangnya, di sini Makmur tidak percaya dengan semua yang mereka katakan. Sari itu setan. Sari itu bukan setan, Kang. Aku nemu tengkorak di semak-semak. Tengkoraknya pakai cincin kawin, Makmur. Kalian mah jahat. Makmur! Ah! Belum jauh Kang Mak ini melangkah, tiba-tiba terdengar suara rintihan kesakitan. Ya, ternyata luka tembak Makmur ini belum sembuh. Tapi di sini konyolnya, Jaka dan Solah malah berdiskusi tentang tengkorak yang ditemukan oleh Fazrul. Kemudian Solah mengatakan kalau tengkorak itu menggunakan cincin yang sama dengan Sari. Dan dari pernyataan itulah, Jaka mulai curiga. Lalu Jaka memeriksa tangannya Makmur, apakah menggunakan cincin kawin yang sama dengan Sari atau tidak. Namun setelah diperiksa, ternyata si Kang Mak ini tidak menggunakan cincin. Hingga akhirnya, Jaka pun menyimpulkan kalau tengkorak yang ditemukan oleh Fazrul itu adalah Makmur. Dan mereka pun berkesimpulan kalau Makmur ini telah tewas di medan perang dan jasadnya dikirim pulang ke kampung halamannya dan dikubur di hutan tersebut. Hingga akhirnya, mereka pun berinisiatif untuk melemparkan ketan hitam pada Makmur. Keempat sekawan ini kecewa karena merasa tertipu kalau ternyata selama ini Makmur adalah setan dan mereka pun kasihan melihat Sari yang dituduh sebagai setan. Tapi di tengah perbincangan, Solah langsung merasa berbahagia karena di sini Sari telah menjanda dan ia berambisi untuk membawa lari Sari dan juga Cipluk. Aduh, ya Solah. Solah, Vicencio, Sari, abang datang sekarang.
Tak lama kemudian, mereka kembali ke rumah Makmur untuk menjemput Sari, dan dengan penuh rasa percaya diri, Solah langsung mengajak Sari pergi dengan alasan kalau Makmur udah menunggunya di seberang sungai. Tanpa rasa curiga, Sari pun akhirnya pergi bersama mereka dengan menggunakan perahu. Namun di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan Makmur yang ada di pinggir sungai. Dan si Kang Mak yang melihat anak istrinya itu di perahu, tanpa berpikir panjang, langsung berjalan masuk ke dalam air. Kaki saya kram. Sesampainya di perahu, Makmur menyampaikan pada teman-temannya kalau dirinya bukanlah setan, dan ia pun menjelaskan ia menjerit kesakitan karena ketan hitam itu mengenai lukanya. Lalu cincin kawin Makmur pun masih ada dan dijadikan kalung liontin. Mendengar hal itu, mereka pun tak bisa mengelak lagi, dan saat mereka mencari dayung untuk menepi, tiba-tiba Tapi sekarang Makmur udah bukan setan. Berarti yang setan siapa dong? Yang ada kita yang jadi setan kalau ini tenggelam. Udah, yang penting sekarang ke pinggir dulu. Mau ke pinggir pakai apa? Pakai ini. Makasih Sari. Jaka yang menyadari adanya keganjilan ini langsung memeriksa lewat selangkangannya untuk membuktikan siapa di antara mereka yang ternyata hantu. Dan setelah ia melihat dari selangkangannya, hantu itu ternyata Sari. Maksud apa? Aku nggak bisa berenang. Assalamualaikum. Tuh ngobrol-ngobrol aja ya. Gue mau pucat kurang darah ya. Nggak dijawab gua. Cepet banget. Namun entah apa yang ada di pikiran Makmur saat itu, Doi malah justru kepengen balik lagi ke perahu itu. Dan mau tidak mau, teman-temannya ini langsung mencegah Makmur, serta memukulinya sampai pingsan. Dan lalu membopongnya pergi dari sana untuk menemui Mbak Yusupi. Nah, karena Mbak Yusupi telah tewas, akhirnya mereka menemui saudara kembar sang dukun, yang sama-sama berprofesi sebagai dukun, yang bernama Mbah Pusi. Dan si Mbah yang mengetahui saudara kembarnya telah tewas, ia langsung emosi dan bertekad untuk membalas dendam. Lalu nggak pakai lama, karena durasi, Doi pun langsung memanggil arwah Mbak Yusupi untuk masuk ke dalam tubuhnya. Dan kemudian, mereka masing-masing diberikan senjata berupa ketan hitam, kembang setaman, lalu pedang kayu penuh mantra, dan yang terakhir, tali yang sudah dilumuri oleh darah ayam cemani. Tali ini saya namakan tali silaturahmi. Nah, ketika semua sudah siap dan mereka sudah berada di dalam batas tali silaturahmi, sang dukun pun mulai melakukan ritualnya. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba terdengar suara ketukan yang cukup keras. Paket! Taruh aja di depan. Tak lama kemudian, setan Sari muncul dalam wujud aslinya sambil terbang melayang. Lalu Jaka langsung melempar ketan hitam hingga membuat Sari terhempas jatuh ke lantai. Lalu berikutnya Solah yang menyerang Sari dengan kembang setaman. Dan di sini Solah pun menuduh Sari telah menghabisi Bayu Supi. Mendengar tuduhan itu, Sari pun menyangkalnya. Lalu Fazrul dengan rasa takut menebas Sari dengan pedang kayunya itu. Melihat teman-temannya yang berusaha menyakiti Sari, si Kang Mak pun berontak sekaligus berusaha melindungi Sari. Lalu Mbah Pusi mengeluarkan jurus pamungkasnya dengan cara mengobrol dari hati ke hati. Nah, karena rayuan mautnya itu tidak mempan, Mbah Dukun pun mulai ciut dan mengajak mereka semua untuk pergi dari sana dan menyerahkan semua permasalahan ini ke Makmur. Karena ini adalah masalah internal keluarga. Tapi sebelum cabut, Paket saya ketinggalan di depan. Misi saya ambil paket. setelah Mbah Dukun itu pergi, Sari mulai mengikat teman-temannya Makmur dan menegaskan kalau Doi cuma pengen hidup bahagia bersama Makmur. Namun karena mereka terus mengganggu, akhirnya Sari pun akan menghabisi mereka. Tapi hal itu dicegah oleh sang suami karena ia tidak ingin istrinya menjadi sosok setan yang jahat seperti yang dibicarakan oleh orang lain. Dan alhamdulillahnya, Sari mendengarkan perkataan Makmur. Nah, di sini Makmur pun menyampaikan sesuatu yang dimana sebenarnya dia sudah tahu kalau istrinya sudah meninggal dunia. Tapi walaupun begitu, Makmur tetap berusaha hidup bersama setan Sari dan rela memakan daun kering serta belatung. Bahkan selain itu, Makmur pun tahu kalau jasad sang istri telah dikubur di hutan belakang rumahnya.
Nah, jadi ternyata sewaktu Sari akan melahirkan, nggak ada orang yang menolongnya, dan akhirnya dia dan anaknya meninggal dunia. Lalu beberapa hari kemudian, warga desa yang melihat Sari telah meninggal, mereka pun mengubur jasad tersebut di hutan belakang rumahnya. Selain itu, Makmur pun memberitahu, walaupun dirinya takut setan, tapi ia lebih takut kehilangan sang istri. Setelah semua permasalahan itu selesai, Sari pun melepas ikatan teman-temannya Makmur, dan tak hanya itu saja, kini mereka saling menerima walaupun telah berbeda alam. Kang Mak, Neng Sari. Kang Mak, Sari. Kang Makmur. Sorry. Ya, di hari-hari berikutnya, Makmur kembali menjalani hidup bersama istri hantunya itu. Dan berhubung mereka itu adalah jomblo, akhirnya mereka meminta agar dikenalkan dengan teman-teman hantunya Sari, yang ternyata salah satunya adalah Mbak Yusupi. Melihat kehadiran Mbak Yusupi, Jaka yang kepo pun bertanya penyebab meninggalnya si Mbak, yang ternyata doi tidak dihabisi oleh Sari, melainkan tenggelam akibat ulahnya sendiri. Lalu 50 tahun kemudian, tampak pelancong dari Thailand datang ke Museum Makmur Sari untuk mendengarkan cerita romantis yang tragis. Namun saat mereka berfoto bersama, sosok Sari dan Makmur beserta teman-temannya muncul, dan sang pemandu wisata itu melihat dari selangkangannya, dan tiba-tiba Iya dong. Oke, bagaimana remake film Thailand ini? Tulis pendapat kalian. Menurut saya secara garis besar sangat mirip dengan versi Thailandnya. Komedinya pun kocak, walaupun film ini masuknya sih film horor, tapi nggak ada serem-seremnya. Malah bisa dibilang sangat kocak, jadi bisa dinikmati oleh semua kalangan, termasuk kalian yang borangan ya, yang penakut. Film Kang Mak, Prong Pimak ini mendapatkan rating 6,4 dari IMDb. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video seru lainnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan bel notifikasinya ya. Saya Hilman pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.